menyampaikan bahwa nanti ada beberapa kelompok yang mempresentasikan tugas satu dan tugas keduanya, gitu ya, Bapak Ibu. Saya rasa waktunya sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup gitu. Seharusnya sih untuk tugas satu, tugas dua itu sudah selesai ya, sehingga kita bisa fokus untuk menyelesaikan tugas ketiga karena waktunya juga sudah mau selesai PKM-nya, gitu. Ada yang mau menjadi sukarela pertama? Kelompok siapa ini yang mau presentasi duluan? Budiar tuh, coba Budiar, kelompok 7. Siap deh Kelompok kayaknya. 7, oke, silakan tugas 1, kelompok 7. Kelompok 7 itu sebentar. Benar fasilitatornya saya nih, Stefani. Oh Tapi iya, aktif, sangat aktif di kelompok itu. oke bagus. Tapi kita tawarkan dulu, soalnya kita sudah tiktokan soalnya. Siap. Ayo monggo silakan. Belum Bu, Ibu. belum Bu, belum. Oh, belum. Belum Kita katanya. lain dulu aja Bu, maaf. Ya. Ini pasti kayaknya masih grogi nih. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Atau saya yang pilih nih ya. Kalau saya yang pilih berarti nggak boleh ada kata-kata belum nih ya. Ayo, pilih saya yang apa namanya menunjuk atau ada yang bersedia. Harusnya sih kalau kelompoknya Bu Teti ini udah ready nih pasti nih. Oke, kelompok 1 saya tunjuk saja ya. Bang, Uh, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1, Ibu Siti Sarah, Ibu. Oke, Ibu Siti Sarah. Silakan, Ibu dari kelompok 1 ya? Iya. Oke, silakan Ibu. Ibu mau ada PPT-nya, mau dipresentasikan atau ada? Ada. Oke, silakan Mbak Halimah minta tolong di enggak admin ya supaya oke, siap. Ya. Silakan Bu untuk di-share PPT-nya. Langsung ya Bu ya, langsung Iya. sendiri share. Bisa. Langsung di-share screen, Bu. Ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Sarah dari kelompok 1. Suaranya terdengar Ibu? Sangat jelas, Bu. Ya, baiklah. Fasilitator kami adalah Ibu Iga Burani. Nah, saya akan mempresentasikan tentang peran guru dan orang tua dalam membangun kesiapan bersekolah.
Bentar Ibu, ini salah ini. Ya, presentasi hari ini tentang peran guru dan orang tua dalam membangun kesiapan bersekolah AUD anak usia dini. Fasilitator adalah Ibu Iga Burani. Yang pertama yang saya akan presentasikan adalah foto kegiatan bersama paguyuban kelas. Jadi pertama yang saya lakukan di sekolah adalah bekerja sama dengan paguyuban kelas tiap-tiap kelas untuk melakukan komunikasi antara murid serta guru dan orang tua di dalam pembelajaran setiap harinya. Karena di dalam pembelajaran selalu ada kekurangan di dalam pembelajaran siswa-siswi kelas 5 SD. Nah, kami membutuhkan peran orang tua di sini dalam membantu peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh untuk belajar secara efektif dan bermakna serta menyenangkan. Jadi orang tua di rumah ini membantu kami selaku guru dalam mendampingi anak di dalam pembelajaran jarak jauh. Karena yang selama ini kami rasakan sebagai guru adalah jika anak tidak ada pendamping kepada orang tua, mereka tidak dapat melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan baik. Maka itu peran orang tua di sini serta guru dalam membangun kesiapan bersekolah anak usia dini ini sangat dibutuhkan. Baik dari kelas 1 sampai 5 ya Ibu, cuma ini saya adalah guru kelas 5. Nah, foto kegiatan kedua, kami membuat kegiatan siswa-siswi kelas 5 dalam membuat kesepakatan kelas dan pohon harapan atau literasi. Gunanya adalah untuk membuat siswa-siswi di dalam kelas itu merasa selain belajar mereka merasakan senang di dalam kelas dan juga mempunyai di rumah mempunyai kreativitas tersendiri di dalam membuat pohon harapan, cita-cita atau suatu kegiatan pembelajaran literasi di dalam pohon harapan tersebut. Kesepakatan kelas di sini seharusnya dipakai ketika anak belajar di kelas, tetapi saya tetap membuatnya untuk anak-anak agar apa? Agar apa yang mereka jalani di dalam PJJ itu mereka laksanakan di rumah, tetapi sama halnya dengan mereka belajar di kelas, seperti itu. Lanjutnya di sini kemajuan yang kami rasakan setelah pelaksanaan dari seminar ini adalah kemajuan yang saya rasakan ketika saya bekerja sama dengan para orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sebagai peran orang tua dalam membangun kesiapan bersekolah anak usia dini itu dalam foto kegiatan 1 adalah adanya perubahan cara belajar siswa di dalam kelas karena adanya kerjasama dan perhatian orang tua terhadap pembelajaran. Misalkan ketika anak-anak tidak mengerti pelajaran yang kami berikan, itu
orang tua dapat membantunya secara langsung, tetapi anak tetap mengerjakannya sendiri. Orang tua sebagai pembimbing di rumah dan guru sebagai memberikan fasilitas pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Form, Quizzes, dan lain-lainnya agar anak merasa senang di dalam belajar. Nah, kemajuan yang kedua yang kami rasakan setelah pelaksanaan ini di foto kedua yaitu bentuk kreativitas siswa dalam membuat berbagai bentuk pola dan inti dalam bacaan ada suatu gambar sehingga siswa menjadi lebih mampu bersikap dengan baik dalam pembelajaran. Misalnya apa yang harus dilaksanakan ketika di rumah dan di kelas itu sama. Tepat waktu dalam memberikan tugas, tepat waktu dalam absen, dan tepat waktu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Di sini juga kami membuat kesepakatan kelas untuk agar anak itu mempunyai kedisiplinan di dalam belajar walaupun mereka belajar jarak jauh berada di rumah. Dan pohon literasi ini juga bisa diganti dengan selain pohon cita-cita harapan, mereka bisa menuliskan cita-cita yang diharapkan oleh mereka ketika nanti ke depannya. Jadi setiap anak menuliskan di sini cita-citanya dan boleh juga diganti dengan isi materi pembelajaran yang ada di pohon literasi atau harapan ini. Jadi anak belajar lebih menyenangkan. Nah, kendala yang saya hadapi selama pembelajaran jarak jauh sebelum melakukan kerjasama di paguyuban adalah adanya kesibukan orang tua dalam memperhatikan belajar anaknya. Nah, jadi orang tua selama ini membuat merasa sibuk orang tua itu melaksanakan pembelajaran anak-anak, adanya kesibukan orang tua dalam memperhatikan belajar anaknya karena anaknya itu bekerja dan orang tuanya bekerja dan anak tidak didampingi oleh orang tua secara langsung. Adanya ketidakkompakan juga dalam membuat hasil karya baik dalam kelompok dan individu. Misalnya ketika membuat pohon harapan, literasi, itu ada yang mengerjakannya dengan individu, ada yang kelompok. Tetapi ini tidak dijadikan sebuah alasan untuk kami tidak membuatnya. Jadi saya sebagai guru tadinya membuat pohon literasi dan kesepakatan ini per kelompok karena rumahnya berbeda-beda dan berjauhan, saya menggunakan dengan ada dua cara, yaitu individu dan berkelompok. Jadi ketidakkompakan dalam membuat hasil karya baik dalam kelompok dan individu. Jadi saya melakukannya dengan dua cara, berkelompok boleh, individu boleh, untuk agar anak itu bisa mengerjakan tugas dengan baik dan sesuai dengan arahan. Nah, kemajuan yang dirasakan setelah pelaksanaan nah, ini kemajuan yang dilaksanakan sudah, kendalanya sudah. Nah, sekarang solusi dari masalah di atas adalah mengkomunikasikan kekurangan dari siswa dalam bentuk forum paguyuban kelas yang terdiri dari orang tua murid dan guru dalam mendukung pembelajaran siswa di kelas. Jadi siswa lebih aktif dalam membuat kreativitas berkelompok dan menjadikan hasil karyanya sebagai tujuan belajar dalam kesepakatan kelas dan pohon harapannya. Jadi ada dua jenis. Yang solusi yang pertama itu foto yang pertama mengkomunikasikan kekurangan dari siswa dalam bentuk forum paguyuban kelas. Jadi orang tua dan guru bisa bekerja sama dalam pembelajaran jarak jauh sehingga murid bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, yang kedua solusinya adalah siswa lebih aktif dalam membuat kreativitas berkelompok ataupun individu yang menjadikan hasil karyanya sebagai tujuan belajar dalam kesepakatan kelas dan pohon harapannya.
Oke, baik. Nah, harapan yang kami inginkan dalam PKM parenting ini dan yang sudah saya jalani di sekolah SD Negeri Paku Alam 2 adalah agar siswa-siswi SDN Paku Alam 2 dapat belajar dengan efektif, bermakna dan menyenangkan dalam setiap pembelajaran. Dan kami sebagai pendidik mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam dunia pendidikan Indonesia menjadi maju dalam segala hal melalui generasi penerus yang kami ajarkan. Jadi harapan kami seperti ini Ibu dan Bapak, agar ketika mereka belajar di kelas atau di rumah, PJJ atau PTM, itu mereka dapat mempunyai semangat belajar yang baik, belajarnya pun lebih efektif, karena ada bantuan dari orang tua dan bermakna. Bermaknanya apa? Inti dari kreativitas yang mereka pelajari itu dapat dilaksanakan di rumah masing-masing, walaupun itu bisa dijadikan pembelajaran di kelas dan menyenangkan. Mereka lebih menyenangkan karena tidak setiap hari melaksanakan tugas dari guru yang membuat baik orang tua atau murid itu agak pusing. Karena apa? Karena pembelajaran jarak jauh mempunyai banyak kekurangan. Jadi kita berikan mempunyai harapan tersebut agar mereka senang dengan pembelajaran jarak jauh yang kami buat atau berikan. Baiklah Ibu, Bapak, terima kasih. Ini adalah paparan dari saya kelompok 1. Ibu Siti Sarah, Ibu Yulia Safitri, Ibu Mubarika, Ibu Dewi Mustika Sari, dan Ibu Sofa Marwati. Iya, terima kasih Ibu Siti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komunikasi empatik yang Ibu lakukan di tugas pertama adalah membuat forum paguyuban tadi ya Bu ya. Ya. Ya, sehingga Ibu bisa mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi kendala selama proses pembelajaran, di mana di dalam paguyuban itu ada murid dan ada orang tua. Gitu ya Bu. Iya Bu, benar. Ya, orang tua tahu kekurangan-kekurangan anaknya begitu ya Bu ya. Ya, benar Bu. Oke, bagus. Jadi harapannya ketika orang tua tahu ada permasalahan dengan anak-anaknya, mereka mampu memotivasi dan mendampingi anak-anak belajar di rumah. Gitu ya Bu ya? Oh iya, bagus sekali Ibu. Terima kasih banyak dari kelompok 1 dengan fasilitator Ibu Rani Darojah Bu. Namanya Ibu Rani Darojah. Oh, iya. Saya tahunya di grup PKM Igabu Rani. Oh gitu. Awalnya saya tahunya Rani Daroja. Ini yang benar yang mana? Apa-apa Bu. Oke, tapi komunikasi dengan Ibu Rani juga lancar ya Bu ya? Ya, Ibu di grup. Oke, bagus. Semalam juga komunikasi mengenai PPT ini dan tugas-tugas yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Untuk kelompok 1, kelompok berikutnya membahas tugas 2 nih. Suaranya putus-putus, iya. Bu Mutia. Oh iya, Ibu Stefani. Nah, mungkin kelompoknya Ibu ya? Boleh? Coba Bu Diar tuh ketuanya tuh, soalnya udah tiktokan dengan saya semalam. Oke, Tadi silakan pagi. dari TK Alfat untuk tugas kedua. Siap nggak? Udah siap sih kayaknya sih. Oke, siap nih, ayo. Ayo, jangan ini nih. Ya. Aktif kok Bu Diar. Ya. Kalau saya sih baru bikin ininya Bu, baru bikin tulisannya, tapi belum masukin gambar-gambarnya gitu. Gimana? Gambar yang sudah ada aja Bu. Nggak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melaksanakan itu. Betul. Sambil dijelaskan aja foto-fotonya itu apa gitu Bu. Semangat Bu Diar, ayo. Iya, ini fasilitatornya juga udah semangat. Ayo Ibu. Ya, saya tampilkan itunya aja ya, tugasnya aja atau ya? Iya, boleh, nggak apa-apa. Kalau yang pertama, kalau yang komunikasi efektifnya udah selesai, tapi yang keduanya cuman belum dipasang gambar sih. Gimana Bu? Udah siap? Boleh yang mana aja? Ya udah deh, saya pakai itunya aja ya Bu.
pakai apa namanya Word-nya aja ya. PowerPoint-nya soalnya belum selesai dipasang gambar gimana Bu? Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti boleh gambar-gambarnya di-share aja walaupun tidak pakai PowerPoint, nggak apa-apa, Bu. Oh gitu. Sudah ada sih sebetulnya. Saya TikTok aja ya deh ke PowerPoint-nya terus ke ininya gitu. Ya, boleh banget. Oh, Bu Susan yang tampil ya. Bentar ya Bu. Oh belum selesai. Ini saya baru bikin di sini belum ada ininya Bu. Eh, yang tugas kedua aja, Bu. Yang tugas kedua. Yang kedua Ada? malah belum di tapi udah selesai tapi masih dalam bentuk ini Bu. Nggak apa-apa ya? Apa? Tugas kedua aja. Jadi hanya mewakili masing-masing tugasnya aja. Itu tadi. Mana? Bentar ya Bu. Iya, tenang aja, Bu. Belanda masih jauh. Nggak apa-apa ya Bu, ininya saya ini kan. Nggak apa-apa. Sebentar ya, saya ini dulu. Ambil poin-poinnya saja Bu Susan. Saya Budiar Bu. Bu Diar ya? Oh, Diar. tadi yang nongol Bu. Ayo Bu Diar, semangat. Bentar Bu, sebentar. Ini tadi lepas lagi. Saya buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari kelompok saya tahu dari Bu Fani kelompok 7 kemarin ingat saya tahunya kelompok 6 jadi maaf saya tertulisnya di sini kelompok 6. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, jadi untuk yang kedua tentang peran guru dan orang tua dalam membangun kesiapan bersekolah anak usia dini. Kemarin dari pemaparannya Ibu Dr. Mukti Amini MPD itu banyak sekali yang menjadi perhatian bagi kami ya, di mana di sini bicara tentang kesiapan itu disampaikan juga oleh Ibu Mukti bahwa school readiness itu ada 2 aspek gitu ya, yaitu social readiness dan intellectual readiness. Di sini saya meng-highlight gitu ya, karena kayaknya tertarik sekali nih dengan 2 aspek ini gitu ya. Satu ilmu yang bagus gitu ya. Dan kemudian kami mencoba untuk merangkaikan bagaimana kebetulan di kelompok kami ini kita satu sekolah semua gitu dari TK Alfat gitu ya. Nah, dari masalah kesiapan ini sebenarnya memang kalau untuk anak TK itu kan tidak terlepas dari masalah kemandirian, kematangan emosi, kemampuan bersosialisasi dan kemampuan akademik gitu ya. Jadi ketika mereka baru masuk ke dalam sekolah itu biasanya yang dibawa adalah bagaimana pola asuh dari rumah. Itu berpengaruh sekali terhadap masa adaptasi di awal-awal gitu ya. Namun setelah berjalannya waktu, mereka mulai belajar bagaimana ada sebuah aturan, ada sebuah rules gitu yang memang harus dijalani dan dipatuhi. Ya alhamdulillah berjalannya waktu mereka bisa mengikuti bagaimana sekolah. Hal ini sama dengan ketika masih offline maupun dalam pandemi ini gitu online. Tentunya rules-nya berbeda-beda ya. Namun anak-anak juga di awal-awal itu pasti membawa kebiasaan dari rumah. Nah, ketika bicara taman kanak-kanak itu kan dunianya bermain. Jadi pembelajaran pun itu memang harus suasananya bermain. Kesenangannya adalah kesenangan ketika anak-anak bermain gitu ya. Jadi yang dimaksud di TK ini kan bermain sambil belajar. Beda dengan SD belajar sambil bermain gitu ya dibaliknya. Nah, ketika kita bicara bermain sambil belajar, maka kegiatan bermain itu syarat dengan unsur pembelajarannya di dalamnya. Jadi kalau untuk di TK itu ada 6 aspek perkembangan yang harus dicapai, yaitu agama dan moral, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, kognitif, dan seni. Nah, ini adalah capaian-capaian yang harus dilakukan oleh sekolah ya, yang harus menjadi target sekolah untuk diberikan kepada anak-anak. Nah, karena memang di TK ini nantinya mereka akan masuk SD gitu ya, maka
dari sini kita sudah mempersiapkan bukan saja hanya dari segi akademik, tapi dari segi emosionalnya juga ya, sosial emosionalnya, kemudian kematangannya. Karena nanti di SD itu pastinya sudah ada target-target ya. Ketika sudah masuk SD, di situ ada target-target yang memang harus dicapai. Ada targetnya sudah dalam terukur, yaitu dalam nilai. Kalau di kita kan masih belum ada bentuk skor atau nilai gitu ya. Jadi di SD itu sudah ada rapot dan ibaratnya sekolah beneran lah gitu ya. Nah, kemudian ini juga menjadi suatu permasalahan sendiri apabila orang tua tidak ikut terlibat di dalamnya gitu. Jadi harus ikut andil bagaimana caranya bekerja sama dengan sekolah bersinergi untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk ke SD gitu. Nah, memang banyak juga di lapangan itu yang kami temukan ada anak-anak yang memang kurang matang usia, maka dia menjadi mengalami sebuah kendala tersendiri gitu karena stres atau apa gitu ya ketika masuk ke SD itu kaget gitu ya. Nah, makanya kita harus benar-benar fokus kepada kematangan dan kesiapannya. Nah, di sini dan untuk mencapai kesiapan itu nggak ujuk-ujuk gitu ya, maksudnya nggak semata-mata langsung aja gitu ya orang tua langsung diberitahu nih anaknya masuk SD harus begini-begini. Maka kami dari guru-guru TK khususnya itu merasa perlu untuk mempersiapkan juga orang-orang tuanya gitu ya. Maka ada banyak kegiatan yang memang harus dilibatkan orang tua ke dalam sekolah gitu ya. Karena memang orang tua juga, untuk bisa bagaimana sih mendampingi anak itu mereka harus terlibat dalam pendidikan anaknya gitu. Maka kalau kita dari sekolah ini merasa perlu juga melibatkan mereka untuk ikut kegiatan sekolah sehingga orang tua juga tahu oh anaknya sedang mengalami apa ini. Nah, banyak sekali info-info atau kegiatan-kegiatan yang perlu diselenggarakan oleh sekolah. Nah, kebetulan karena kelompok kami berlima, ada saya, kemudian ada Ibu Susan, kemudian ada Ibu Niken, kemudian ada Ibu Umroh dan Ibu Tasya. Nah, kami sudah berdiskusi ketika membuat tugas ini untuk menyampaikan beberapa bentuk kegiatan yang pernah kami lakukan, baik ketika belum pandemi maupun saat pandemi. Nah, di dalam kegiatan ini yang berkaitan dengan kesiapan anak untuk bersekolah dan peran orang tua dan guru itu adalah kita bagi menjadi dua bagian lah ya, yaitu pengenalan program sekolah dan wawasan ya. Jadi kita libatkan orang tua dalam kegiatan pengenalan program sekolah itu, yaitu observasi dan wawancara siswa baru. Jadi mulai dari masuk sekolah itu sudah kita libatkan. Jadi anak-anak diobservasi, orang tuanya diwawancara gitu ya. Nah, kemudian dari media sosial sekolah. Ya, sekolah juga memiliki sosial media, kemudian simulasi pembelajaran. Nah, ini untuk pengenalan program sekolah. Bagian yang kedua adalah memberikan wawasan tentang pendidikan anak usia dini kepada orang tua. Ya, misalnya ada info session gitu, atau program parenting coaching gitu ya, yang menghadiri narasumber baik dari dalam kami kaum internal sendiri maupun dari narasumber luar gitu, atau narasumber ahli. Nah, kemudian ada juga Alpha Podcast. Di sini sejenis talk show atau interview yang ditayangkan melalui kanal YouTube dan platform digital Spotify gitu ya. Nah, kemudian ini adalah bentuk-bentuk kegiatannya. Realisasinya adalah yang pertama itu adalah observasi dan wawancara orang tua murid. Yang tadi sempat saya sebutkan bahwa ketika anak-anak diobservasi, orang tuanya itu dikumpulkan di dalam hall gitu ya, di hall. Kemudian di hall itu mereka diberikan sharing gitu ya, sharing tentang bagaimana konsep sekolah, bagaimana program sekolah. Nah, karena sekolah kami menggunakan metode active learning, maka kami mensimulasikan atau mensosialisasikan active learning itu seperti apa sih, kemudian kurikulum yang akan digunakan seperti apa, kemudian konsep sekolah seperti apa, ciri khas sekolah seperti apa, maka itu disampaikan ketika orang tua dikumpulkan. Nah, setelah itu orang tua melakukan wawancara. Wawancara itu kami tanya dari perkembangan
sejak anak itu lahir, tumbuh kembangnya gitu. Apakah ada kendala, apakah ada fase-fase perkembangan yang tidak dilampaui, misalnya anak merangkak atau tidak gitu. Dan di usia berapa? Kalau misalnya tidak merangkak, kendalanya apa? Karena dengan hal kecil aja, dengan tidak merangkak aja itu ternyata berpengaruh ketika mereka di sekolah gitu. Ada kendala bahasanya, ada kendala lainnya gitu yang terkait dengan bagaimana unsur-unsur motoriknya gitu ya. Kemudian juga tumbuh kembangnya itu sangat berpengaruh di 1 tahun pertama itu berpengaruh ketika di sekolah. Nah, kemudian juga ada juga simulasi di situ ya. Kemudian di sini ada media sosial media yaitu di sini ada Instagram, kemudian Facebook, kemudian YouTube channel dan Twitter gitu ya. Di sini media sosial ini ada, kalau di kami ini memang ada tim marketing khusus gitu yang memang mengupdate terus setiap harinya untuk sosial medianya gitu, untuk memberikan informasi-informasi dan juga kegiatan-kegiatan gitu ya yang berlangsung di sekolah. Baik itu kegiatan special event maupun pembelajaran ya, atau juga ada hal-hal lain yang sifatnya pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Dan kegiatan pembelajaran pun juga apalagi ketika pandemi begini, guru-guru menggunakan membuat video pembelajaran itu juga diupload di dalam YouTube sekolah, kemudian untuk bisa diakses orang tua ketika belajar di rumah. Kemudian ada info session atau parenting coaching. Parenting coaching di sini kebetulan di sini ketika pandemi kita lakukan secara virtual. Jadi streaming Zoom dan juga ke YouTube juga gitu ya. Jadi seperti biasanya ya, kalau tidak cukup di Zoom bisa mengaksesnya melalui YouTube channel. Dan di sini untuk yang kali ini saya sampaikan, kita ada beberapa kali tema untuk info session atau parenting coaching. Di sini saya angkat satu judul yang berjudul Tahukah Ayah Bunda Anak TK Punya Gaya Belajar. Ini karena di sini tugasnya adalah yang kaitannya kepada kesiapan belajar. Maka di sini saya masukkan yang contohnya adalah yang temanya cocok gitu untuk kesiapan sekolah ya, bersekolah. Nah, di sini kebetulan judul kegiatannya ini. Dan kami mengundang juga narasumber ya, psikolog pendidikan. Jadi orang tua kita secara online dan bisa langsung konsul secara online di situ. Kebetulan saya di situ membantu menjadi narasumbernya, tapi didampingi dengan narasumber ahlinya. Dan di situ orang tua boleh langsung bertanya, ya kendala-kendala apa yang dialami oleh putra putrinya. Kemudian di situ ada psikolog yang membantu gitu untuk memberikan pandangan dan jawabannya. Nah, kemudian ada lagi simulasi pembelajaran. Nah, simulasi pembelajaran ini yang tadi sempat disebutkan ketika wawancara tadi. Nah, simulasi di sini kita ada beberapa kegiatan, misalnya selain daripada yang tadi di awal tahun ajaran mereka diberikan sosialisasi tentang program dan dilakukan simulasi pembelajaran, kita juga ada Parent Teacher Conference ya, atau PTC. Nah, Parent Teacher Conference di sini kita juga memberikan simulasi gitu ya, pembelajaran kepada orang tua murid gitu. Bagaimana bentuk sih active learning itu seperti apa? Karena kebetulan kami mengangkat, sekolah kami menggunakan metode active learning, maka mereka harus tahu apa sih active learning, apa bedanya yang kegiatan yang active learning sama yang tidak active learning. Maka kami memberikan gambaran di situ dengan mereka seolah-olah menjadi murid gitu ya. Jadi mereka merasakan sendiri bagaimana pembelajaran dengan metode active learning. Nah, kemudian di sini ada Alpha Podcast. Ya. Podcast itu sebenarnya adalah sebuah rekaman diskusi gitu ya. Awalnya itu podcast itu berbentuk audio gitu ya, yang membahas suatu topik tertentu atau berita atau pengetahuan, sharing ilmu pengetahuan, dan terus bersifat dapat diulang gitu ya. Nah, biasanya dia di radio gitu ya, atau di digital platform gitu yang mengemukakan audio gitu ya. Namun ciri khas kekuatan podcast ini adalah audionya. Jadi suaranya tuh enak sekali gitu ya, dengan peralatan audio yang sangat baik. Jadi mendengarnya juga enak, suaranya juga bersih gitu dan jelas. Nah, namun seiring dengan berkembangnya zaman dan kesini-sini sudah mulai ada juga yang ditayangkan berbentuk video. Nah, jadi akhirnya
podcast menjadi sangat populer. Kayak sekarang kan ada Deddy Corbuzier kayak gitu-gitu ya, membuat podcast yang luar biasa peminatnya gitu ya di YouTube. Dan seperti ini ya potensi podcast, ya melihat potensi podcast seperti ini, maka Alfat mencoba untuk membuat program podcast gitu sebagai media informasi tentang sekolah. Dan ini orang tua kita selalu share gitu ya. Ayo ini link podcastnya, dan mereka dan podcast itu tidak lama, durasinya tuh kurang lebih 20 menit sampai 30 menit, tapi terus berganti temanya gitu ya. Dan kali ini saya di sini karena kaitannya ke kesiapan belajar, di dalam tugas ini, yang tugas kedua ini, saya angkat yang judulnya Calistung di TK, bolehkah? Gitu. Nah, kebetulan di sini narasumbernya adalah Ibu Eli. Ini juga rekan saya dan ada di sini juga sebenarnya. Nah, di sini tentang Calistung dan kita menggunakan media-media. Kemarin sempat disebutkan oleh Ibu Mukti bahwa mengajarkan Calistung itu sebenarnya boleh saja dilakukan di TK, namun dengan caranya harus bagaimana. Nah, di sini kami memberikan sharing gitu ya kepada orang tua maupun guru-guru yang lain. Inilah cara-cara yang tepat untuk mengajarkan membaca, mengajarkan berhitung gitu ya, dengan cara dan media yang luar biasa gitu ya, meskipun itu dibuat sendiri tapi sekreatif mungkin, tapi bisa menstimulus anak untuk mampu gitu membaca dengan sendirinya dan dengan rasa senang gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah foto-fotonya ya. Di sini ini saat observasi wawancara nih, kebetulan fotonya karena memang kami sedang pandemi jadi dilakukan secara virtual gitu ya. Jadi kita lihat anak bagaimana, kemudian setelah sesi anak, kemudian sesi wawancara dengan orang tua seperti itu. Dan ini adalah halaman-halaman depan media-media sosial yang tadi saya sebutkan, ya. Instagram, Facebook, kemudian YouTube dan Twitter. Nah, ini adalah digital covernya ya ketika tadi info session ya tentang tahukah ayah bunda anak TK juga punya gaya belajar seperti ini. Kemudian ini adalah suasananya, suasana ketika ini kita buat studio dengan green screen gitu ya. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita setting video kecil lah di sekolah gitu. Nah, kemudian di sini juga sama ya, tayangan ya di segmen kedua. Segmen pertama adalah dari narasumbernya dari kepala sekolah, kemudian segmen kedua adalah dari psikolog. Nah, ini adalah simulasi pembelajaran kegiatannya ya. Nah, di sini kebetulan sedang number konsep application, nah bagaimana cara mengerjakannya, mereka bermain games dan lain sebagainya. Ini juga bernyanyi, bertepuk, orang tua juga kita ajak gitu ya, simulasi. Nah, ini suasana podcast ya. Di sini Alfat Podcast, di sini studionya studio mini, dan di sini diberikan cara-caranya gitu ya, media-medianya seperti apa. Di sini juga disampaikan link-link terkaitnya gitu. Nah, kemudian kemajuan-kemajuan yang dirasakan ya, memang untuk observasi dan wawancara itu memang kita sudah tahu ketika anak masuk, kita sudah tahu riwayatnya dari anak itu lahir sampai dengan saat ini. Jadi sehingga begitu ada perkembangan bisa kita compare gitu. Datang ke sekolah kemampuannya segini, setelah di sekolah kemampuannya seperti apa, berkembangnya seperti apa, jadi lebih jelas gitu. Begitu juga dengan orang tua, tahu bagaimana konsep sekolah gitu ya. Kemudian juga di observasi dan wawancara ini kita punya kesempatan untuk memberikan informasi bahwa anak TK itu sebaiknya masuk tepat usia gitu ya, karena apa-apa saja yang akan menjadi kendala ketika anak dipaksakan, usia muda dipaksakan gitu ya. Bukan hanya sekedar kendala dari sisi perkembangan anak itu sendiri, tapi juga secara keadministrasian. Apalagi sekarang dari Dapodik segala macam itu udah sangat ketat gitu ya, dengan pembatasan usia yang sangat ketat gitu ya. Nah, kemudian kemajuan ya dari media sosial ya tentunya orang tua sangat terinfo, dan kita sangat terbuka, orang tua yang mau misalnya mau share ini hasil belajar anaknya silakan gitu. Jadi seperti kayak kalau zaman dulu kan ada majalah sekolah, ada koran sekolah, kita juga dulu pernah pakai Alfat Magazine segala macam ya, juga Alfat News gitu ya dengan korannya. Tapi karena sekarang sudah digital, maka kami mengefektifkan dari media sosial karena lebih cepat gitu ya. Nah, itu juga gitu, anak-anak yang ini mengirimkan foto atau video, kemudian nanti bisa diupload entah itu di story-nya atau di feed-nya, kemudian mereka akan senang gitu ya untuk mengepost gitu ya. Nah, kemudian kemajuan dari info session, parenting coaching, ini ya memang orang tua akan sangat senang difasilitasi ya, punya kesempatan untuk bagaimana sih kalau kita punya kendala gitu ya, maka kita akan diberikan sesi konsultasi gitu ya, secara
virtual nih lebih enak lagi karena mereka bisa dari mobil, bisa dari rumah gitu ya, mereka mengikutinya gitu ya. Kemudian simulasi pembelajaran juga itu tadi sempat saya sampaikan, orang tua jadi tahu gitu seperti sekolahnya seperti ini. Jadi ketika nanti kita membuat tugas kepada anak, misalnya ada home project kan, karena memang tidak PR, tapi kita membuat home project, misalnya apa yang harus dikerjakan bersama orang tua, kemudian anak melakukan presentasi di sekolah, gitu. Nah ini orang tua sudah nggak kaget lagi kalau misalnya ada home project. Kemudian kemajuan dari Alfat Podcast itu tadi dengan mengikuti perkembangan zaman gitu, maka selain daripada ilmu atau sharing yang memang disampaikan itu bermanfaat untuk orang tua dan juga guru, kemudian ya sekolah juga bisa dipandang adalah sekolah yang mengikuti kemajuan teknologi gitu ya, mengupdate gitu apa sih yang sedang viral atau apa yang sedang in gitu saat ini gitu ya. Memang podcast ini memang sekarang ini sedang diminati gitu ya. Nah, meskipun demikian kami juga punya kendala gitu ya, punya kendala gitu. Ketika observasi dan wawancara itu biasanya kendalanya itu lebih ke ada beberapa orang tua yang kadang menutupi kekurangan anaknya gitu. Ya, jadi setelah berjalannya waktu itu terdapat temuan-temuan nih, ternyata anak ini kok ini begini sebenarnya. Nah, dan kita akan secara kontinu untuk menegur, bukan menegur ya, apa sih, mengundang orang tua untuk mendiskusikannya. Kami temukan di lapangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka setelah itu kami refer gitu untuk ke ahli, misalnya tolong dilakukan assessment atau dilakukan pengecekan bahwa kami menemukan kekurangan seperti ini gitu. Nah, tapi kalau orang tua yang memang terbuka di awal itu enak sekali, dari awal kita sudah langsung bisa mengatur bagaimana bisa mengatur supaya anak bisa orang tua bisa yang harus dilakukan nih dengan anak saya, ternyata terkendalanya seperti ini gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi kita punya solusi, yaitu melakukan pendampingan gitu ya, terus membandingkan hasil wawancara orang tua dengan hasil ketika dilihat dari observer gitu ya, kita bandingkan dan di situ nanti bisa kita diskusikan. Nah, kalau pada media sekolah yang jelas memang kalau memang mau aktif medianya memang harus diselenggarakan, harus diadakan tim khusus gitu ya, dan tim ini yang memang harus aktif gitu ya untuk mencari berita gitu ya. Memang ini harus menjadi suatu pekerjaan tersendiri gitu ya, tapi memang ini dampaknya akan sangat baik. Kemudian untuk solusinya ya kita bikin list ya, kita buat list apa saja sih, dan kita cari sequence-nya gitu ya. Mana yang harus tampil duluan gitu ya, prioritasnya yang mana gitu, itu harus diatur. Untuk info session di sini memang sebenarnya info session ini karena kita satu channel ya, channel Alfat ini, karena di Alfat ini ada dari kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, maka di sini kebutuhan info session kan bukan hanya untuk TK, jadi orang tua SD juga butuh, SMP juga butuh, SMA juga butuh. Jadi kami akhirnya harus mengatur waktu sedemikian rupa gitu supaya kebagian semua gitu. Jadi tidak bisa memenuhi keseluruhannya, tapi setidaknya semua kebagian rata gitu di setiap jenjangnya. Gitu, itu solusinya. Dan yang terakhir tentang simulasi pembelajaran itu orang tua itu biasanya suka berhalangan hadir gitu. Jadi biasanya kita menginfokan kalau misalnya ada yang tidak hadir, biasanya kami kita lakukan lagi, kita informasikan hasil dari pertemuan kemarin itu apa saja gitu. Jadi orang tua yang tidak hadir pun bisa tahu informasinya apa. Nah, dan untuk podcast sendiri memang karena durasinya itu memang pendek ya, karena podcast itu pendek, maka supaya tidak terlalu berkelamaan gitu tampilannya, maka kita buat storyboard atau apa dan pilih host yang bisa mengendalikan. Dan keuntungannya sih podcast ini bisa memberikan kesempatan kepada guru atau bukan hanya kepala sekolah ya, guru-guru siapapun gitu bisa punya kesempatan untuk menjadi narasumber. Di sini mereka belajar ya untuk tampil gitu, mempresentasikan sesuatu. Nah, kemudian kendalanya itu ya orang tua ya yang tidak aktif gitu. Nah, itu memang harus diadakan pendekatan khusus gitu. Himbauan, kemudian pendekatan khusus juga harus tersedia peralatan audio yang bagus untuk menghasilkan suara yang jernih gitu. Jadi ya mau tidak mau ada anggaran khusus yang memang harus disiapkan untuk itu. Nah, kalau untuk harapan secara umum ya kita semua inginnya kendala yang dialami dengan adanya pandemi ini bisa berakhir. Kemudian juga untuk orang tua dan sekolah ini bisa
sama-sama bisa bersinergi gitu harapannya ya, dengan sungguh-sungguh gitu untuk menghasilkan anak hasil perkembangan yang baik gitu ya. Dan juga apapun beragam kegiatan yang bisa dilakukan di Alphard ini bukan hanya dikonsumsi hanya untuk internal Alphard saja, tapi bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Harapannya seperti itu. Ya mungkin itu untuk kesimpulannya, keseluruhan kegiatan-kegiatan ini kami merasakan bahwa dampaknya itu sangat baik gitu ya. Jadi orang tua itu sangat terinformasi. Jadi mereka ini merasa bahwa ada hal kecil apapun gitu tiba-tiba sudah bisa apa ibaratnya guru itu sudah dipersiapkan untuk menjadi konsultan bagi orang tua murid di kelasnya gitu. Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali semua program-program untuk meningkatkan kesiapan anak sekolah ya Ibu Sudiarti. Nah, cukup 2 kelompok saja yang hari ini presentasi mewakili teman-teman lainnya. Saya harap teman-teman lain yang belum selesai segera diselesaikan karena waktu pelatihan kita sudah semakin sempit ya gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Sebentar saya ini kan dulu. Kita akan segera mulai untuk memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi materi ketiga dengan judul sinkronisasi pendampingan pembelajaran daring antara guru dan orang tua. Saya akan segera menyampaikan sedikit apa namanya ini, biodata pemateri kita. Oke. Sudah terlihat di layar semua ya Ibu? Beliau bernama Dr. Sri Tatminingsih, MPD, lahir di Jakarta 29 Oktober 1967. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di program studi PG PAUD Universitas Terbuka. Beliau bertempat tinggal di Jalan Cabe Raya di Pondok Cabe. Nah, ini pengalaman pendidikan beliau. S1 di IKIP Jakarta dengan jurusannya Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kemudian S2-nya di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, dan S3-nya luar biasa, beliau menyelesaikan hanya dalam waktu 2 tahun ya, padahal S3 itu biasanya lama. Ini kalau saya S3 biasanya lama banget. Tapi beliau mampu menyelesaikannya hanya 2 tahun sehingga memperoleh predikat cum laude. Beberapa pengalaman pelatihan beliau ini salah satunya juga membahas tentang pembelajaran virtual ya di Kanada. Kemudian ini pengalaman jabatan beliau pernah menjadi ketua program studi PG PAUD tahun 2011 dan 2013, kemudian pernah juga menjadi direktur atau kepala UPT UPBJJ di Mataram tahun 2018 sampai 2022. Berikut adalah pengalaman penelitian beliau. Dan ada pengalaman-pengalaman lain yang tidak bisa saya sampaikan karena banyak sekali. Jadi beliau tuh memang sangat aktif ya penelitiannya, kemudian juga buku, artikel sudah banyak sekali yang beliau hasilkan. Dan saya tidak bisa menampilkannya satu persatu karena kalau saya tampilkan semua nanti waktunya habis untuk membacakan riwayat hidup beliau. Oke, langsung saja Ibu Tatminingsih untuk memulai materinya. Saya stop share dulu. Silakan Ibu Tatmi. Baik, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu fasilitator dan juga Bapak Ibu peserta PKM Parenting. Alhamdulillah saya kebagian tugas untuk menyajikan materi yang terakhir untuk parenting ya. Tapi bukan berarti kegiatan pelatihannya selesai hari ini gitu. Karena setelah ini sama dengan 2 penyaji sebelumnya itu ada tugas. Itu seperti biasa memang harus ada produk yang dihasilkan oleh
para peserta dan fasilitator gitu ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Ira sampaikan bahwa saya akan menyajikan materi tentang saya tidak bisa share screen, Mbak. Disable. Saya akan Kok nggak Bu bisa Tatmi di call-in, Mbak Halimah. Tentang sinkronisasi program pembelajaran ya. Jadi kalau yang tadi sudah disampaikan oleh 2 kelompok gitu ya. Mungkin kelompok lainnya bayangan saya gitu ya, itu hampir sama gitu ya mungkin tentang bagaimana melaksanakan pelibatan orang tua di dalam program sekolah gitu. Nah, kalau yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang, sebentar, saya share dulu. Sudah muncul ya? Ya, jadi yang akan saya sajikan di sini adalah realisasi Keputus-putus, Bu, suaranya. Bu Tatmi tiba-tiba mute. Bu Tatmi nggak ada suaranya. Teleponnya Ibu dinyalain. Kayaknya hilang sih. Oke, udah kedengaran? Ya, udah Bu. Oke, sip. Iya, Mbak Halimah, kenapa saya di mute? Oke, baik ya. Jadi yang saya akan sajikan di sini adalah nanti benar-benar fakta gitu ya, apa yang harus guru persiapkan gitu secara langsung agar orang tua ini membantu anaknya dalam belajar gitu ya. Jadi kalau yang tadi disampaikan adalah kerjasama secara global gitu ya antara pihak sekolah dengan orang tua gitu. Nah, kalau yang akan saya sampaikan ini benar-benar bagaimana orang tua itu membantu si anak ke dalam belajar gitu ya. Baik, ya, ini adalah fakta ya. Pembelajaran di masa pandemi. Kalau kita lihat sebelum pandemi gitu ya, itu guru berdiri di depan kelas gitu kan, mengajar, menyampaikan materi gitu ya. Kemudian mereka bersentuhan, mereka menjelaskan secara langsung gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah realita yang ada pada masa pandemi. Ya kan? Guru itu mengajar di depan komputer, ngomong depan komputer, depan laptop. Nah, atau di sini, yang bagian bawah ini, guru mengajar, dia nggak tahu kalau anaknya itu sebetulnya menghilang, ghosting. Ya dia ngomong sendiri, gitu ya. Nah, ini realita, gitu ya. Apalagi sekarang ternyata sudah bisa ini layarnya seolah-olah hidup. Jadi dimasukkan video, seolah-olah si anak ada, gitu ya. Itu sekarang sudah bisa ternyata ya. Nah, yang di bagian tengah ini adalah sekarang nih guru-guru mengajarnya seperti ini di depan layar gitu. Ya. Mungkin yang membuat videonya adalah anak-anak mereka, rekan mereka gitu ya. Jadi tidak di depan anak-anak langsung. Nah, ini adalah realita anak-anak. Kalau pada saat belajar daring, ekspektasi kita gitu ya sebagai guru gitu kan, mereka duduk di depan laptop gitu ya, di depan ibaratnya apa ya, di dalam kelas ya, walaupun itu kelasnya daring gitu. Mereka duduk dengan tenang, mendengarkan guru bicara, kemudian merespon ketika diberi pertanyaan, ketika diminta pendapatnya gitu. Merespon dengan lancar. Tapi apakah iya seperti ini? Ya. Pada kenyataannya, realitanya ini yang sebelah kanan kita lihat. Terutama untuk anak-anak yang masih SD ke bawah. Itu mungkin 5 menit pertama masih duduk di depan laptopnya. Masuk menit ke-6, tiduran, senderan,
jungkir balik gitu. Tadinya saya mau mengambil gambar-gambar seperti itu, tapi kok kayaknya nggak saya tidak berani juga gitu ya. Jadi akhirnya saya ambil gambar-gambar yang memang animasi. Ini adalah realita. Kita nggak bisa mengatakan ya sekolah programnya bagus, anak-anak pasti dengerin gitu. Belum tentu gitu. Karena kalau belajar itu realitanya adalah seperti ini. Ya, sebentar. Ya, maaf ada tamu. Nah, ini juga pembelajaran daring ini kondisi di rumah yang terjadi saat ini. Ketika tadi beberapa sekolah menyampaikan gitu ya, orang tuanya antusias, orang tuanya mendukung gitu. Mungkin kalau sekarang nih pembelajaran daring realitanya di rumah itu yang terjadi seperti ini. Bahkan ada meme yang orang tuanya mukulin anaknya sampai karena nggak bisa-bisa gitu kan. Karena ternyata mendampingi anak belajar itu tidak mudah gitu. Ini yang terjadi di rumah. Mau bapak-bapak atau ibu-ibu itu seperti ini. Nah, ini faktanya juga di rumah. Ya. Kemarin itu saya mau memasukkan TikTok yang ibunya ngerjain PR, anaknya cuci piring, anaknya nyetrika, tapi saya nggak tega gitu memasukkan itu. Jadi saya hanya mengambil gambar ini. Ini fakta. Ya, ini fakta, ini terjadi gitu. Ya, benar-benar terjadi di depan kita. Tidak hanya di Indonesia gitu, di banyak negara juga terjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah fenomena memang yang terjadi di dalam masa pembelajaran daring. Pada saat pembelajaran daring nih, fenomena yang mewabah di seluruh tempat ya, itu yang melakukan pendampingan itu hampir 90% adalah ibu-ibu, gitu. Ada bapaknya, tapi benar-benar kecil presentasinya, gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang mendampingi itu juga beberapa memiliki pekerjaan lain, ya, sebagai pencari nafkah juga, gitu. Ini fakta juga, fenomena yang terjadi. Jadi ibu-ibunya itu ada yang ibu rumah tangga, tapi banyak juga yang memang mereka juga bekerja. Bisa dibayangkan gitu ya, betapa stresnya di kantor bekerja, kemudian di rumah harus mendampingi anaknya bikin PR, bikin segala macam. Gitu. Nah, upaya pendampingan yang dilakukan orang tua tadi sudah disampaikan oleh teman-teman guru. Gitu ada yang misalnya melakukan pengajaran, artinya membantu guru memberikan materi gitu ya, tapi kepada anaknya sendiri gitu kan. Terus atau menemani belajar online gitu ya. Dan yang paling banyak dilakukan adalah mengerjakan PR anak. Bukan membantu mengerjakan PR, tapi mengerjakan PR anak. Itu banyak terjadi gitu ya. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniati. Ini fakta gitu ya. Nah, kendala yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran daring itu yang pertama adalah keterampilan mereka dalam memaksimalkan platform pembelajaran itu masih belum memadai. Ya, banyak dari mereka yang gaptek. Kemudian yang kedua, pemahaman substansi atau konten atau materi pembelajaran itu masih juga tidak memadai. Ya, meskipun orang tuanya itu bekerja gitu ya, memiliki pendidikan yang tinggi gitu, tapi belum tentu memiliki kemampuan untuk membelajarkan anaknya tentang materi pelajaran mereka, misalnya matematika atau IPA atau apa gitu. Ya, walaupun dulu orang tuanya zaman dulunya misalnya itu adalah peringkat 1 gitu, tapi ketika sekarang mengajarkan anaknya gitu, itu ternyata tidak mudah karena materinya itu materi dulu dan materi sekarang itu jauh berbeda gitu. Itu tentang materi. Yang ketiga, orang tua itu kendalanya adalah mereka nggak punya waktu. Ya. Yang ibu-ibu bekerja atau ayah yang bekerja itu nggak punya waktu karena sibuk bekerja. Nah, yang ibu rumah tangga juga sibuk sebenarnya. Urusan rumah tangga itu malah pekerjaannya 24 jam. Nah, jadi mereka tidak punya waktu untuk mendampingi anaknya belajar daring ini. Yang terakhir adalah tidak memiliki pengetahuan
atau keterampilan dalam mendidik. Mendidik dalam arti persekolahan ya, gitu. Jadi tidak memiliki pengetahuan itu mendidik dan mengajar. Ya, rata-rata orang tua kita pun mempunyai pengetahuan mendidik itu berdasarkan feeling, berdasarkan titen ya, menurun dari generasi sebelumnya gitu. Jadi tidak punya ilmu itu, ilmunya nggak ada gitu. Ini adalah yang terjadi di rumah. Nah, sekarang yang terjadi di sekolah. Di sekolah di sini saya maksudkan adalah guru. Yang terjadi pada guru-guru kita. Gitu ya. Ini yang sebelah kiri ini mereka lagi ngajar ini. Ya. Mereka yang laptopnya bermasalah akhirnya pakai HP gitu kan, seperti itu. Terus yang bagian bawah itu mereka terpaksa naik ke gunung untuk mencari sinyal dan seterusnya, gitu ya, seperti ini. Ya, mereka halo muridku segala macam gitu. Padahal dia ngomongnya sama laptop sendiri. Akhirnya yang menanggapi ini binatang di sebelahnya, gitu ya, seperti itu. Nah, yang kanan ini realitanya. Jadi guru mengajar, dia nggak tahu nih karena layarnya penuh dengan PowerPoint atau bahan sajian, dia nggak tahu sebetulnya anaknya itu pada kemana. Tidak terlihat ini kayak kalau yang seperti ini. Apalagi beliau ini sibuk mengajar sambil mempelajari materinya. Mengajar sambil mempelajari, ya kan? Kalau kita lihat. Nah, yang di bagian bawah ini seperti ini. Ya, mereka menyampaikan materi gitu di kamarnya, di ini anak-anaknya sih terlihat semuanya gitu. Tapi yakin materinya tersampaikan, kita tidak tahu gitu ya. Nah, ini terjadi di sekolahan seperti ini. Pada awal-awal pandemi sekolah seperti ini, guru datang sendirian. Mengajar hantu. Ya, tidak ada muridnya. Ini area bermain ini kosong semuanya. Benar-benar kosong, nggak ada muridnya karena libur semuanya selama hampir setahun lebih. Ya. Nah, sekarang sudah mulai ada pembelajaran, tapi sangat dibatasi. Yang tadinya satu kelas 25, sekarang paling banyak 10 atau 12. Nah, ini yang bawah anak TK. Ya, gurunya seaktif ini, muridnya cuma 3. Dan guru sehari itu bisa mengajar 3 sesi dengan materi yang sama. Jam pagi 3 anak, nanti jam 9 sampai jam 10 misalnya 3 anak lagi, nanti jam 10 sampai jam 11 3 anak lagi. Bayangkan. Jadi seperti radio yang diputar terus-terusan dengan materi yang sama. Seperti itu. Ya, ini yang terjadi di sekolah. Nah, kalau secara teorinya gitu ya, fenomena pembelajaran daring oleh guru itu yang pertama itu ini yang paling heboh. Guru mendadak menjadi influencer atau mendadak jadi YouTuber. Saya yakin yang ada di sini semua itu punya video pembelajaran. Karena mendadak harus menyajikan materi daripada yang kayak tadi mengulang tiga kali berulang-ulang, akhirnya diputarkan saja videonya gitu. Video kita mengajar gitu. Jadi hampir semua guru sekarang sudah mempunyai akun YouTube. Gitu. Ya, ini fenomena hasil penelitian ya. Kemudian banyak guru gitu yang materi ajarnya itu tidak membuat sendiri. Mereka hanya mengambil dari internet, kopas dari sana dari sini. Karena sekarang YouTube itu atau banyak materi yang memang open access. Gitu. Jadi mereka mengambil kemudian dikirim ke orang tua. Ya, saya punya salah satu pengalaman gitu ya, salah satu keponakan gitu, itu dikirimi oleh gurunya video. Cuma dituliskan itu untuk bahasa Inggris. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris. Yang tugasnya adalah bukan membuat cerita atau apa, tapi tuliskan kalimat yang ada di dalam video. Coba, kan bagaimana mungkin gitu pembelajaran anak SD seperti itu, gitu ya. Terus yang berikutnya, banyak guru yang tidak menguasai TIK, sehingga pembelajaran dilakukan seadanya. Gitu ya. Kalau seperti tadi misalnya TK Alfat itu saya yakin guru-gurunya memang guru-guru milenial ya, memiliki pengetahuan IT yang lebih dari memadai gitu ya, atau TK-TK yang bagus, atau SD-SD yang memang
bagus ya, itu memiliki pengetahuan itu. Tapi banyak sekolah PAUD, SD yang guru-gurunya tidak memiliki keterampilan ini, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perencanaan yang disusun oleh guru. Itu sebenarnya perencanaan untuk tatap muka, tapi didaringkan, gitu. Jadi di-online-kan. Jadi perencanaannya untuk tatap muka, tapi pembelajarannya dilakukan secara daring, sehingga ini nggak nyambung. Ya, kemudian materinya itu sama untuk semua anak. Ya, padahal orang tua yang mendampingi berbeda kemampuannya, tapi anaknya disamakan semuanya, gitu. Seperti itu. Nah, kendala yang dihadapi guru ini yang pertama adalah tidak memiliki pengetahuan tentang online learning yang sebenarnya. Mereka hanya tahu pembelajaran melalui platform daring, gitu. Tapi bagaimana proses pembelajaran online learning itu banyak guru yang tidak tahu. Kemudian tidak memiliki keterampilan TIK yang memadai. Materi yang disiapkan adalah bukan untuk BJJ ya, belajar jarak jauh, tapi materi untuk tatap muka. Kemudian mereka juga belum terbiasa melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Ya, dalam pembelajaran secara langsung. Jadi misalnya bagaimana mengajarkan matematika, guru tidak menyiapkan itu, gitu ya. Kemudian sulit berkoordinasi dengan orang tua karena jumlah murid itu masih tetap sama. Ada yang satu kelas 30, ada yang satu kelas 25 gitu. Jadi tidak semua orang tua murid terjangkau gitu ya, terkoordinasi gitu. Karena mungkin hanya orang tua murid yang aktif, tapi kalau orang tua muridnya tidak aktif ya udah berarti pembelajaran si anak pun akan terlewatkan. Ya. Nah, itu adalah fenomena-fenomena pembelajaran daring yang terjadi sekarang. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa tentang pelibatan masyarakat, orang tua dan masyarakat itu sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor pasal 56. Di sana dikatakan masyarakat, orang tua dan lingkungan sekitar gitu ya, itu sangat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Jadi layanan pendidikan. Di dalamnya ada proses pembelajaran, gitu ya. Kemudian saat ini pembelajaran itu mendadak daring, semua level mendadak daring. Guru tidak siap dengan pembelajaran daring. Guru atau sekolah harus melibatkan orang tua, tapi orang tua tidak siap. Orang tua kebingungan, terutama dalam konten dan prosesnya, gitu ya. Mereka tidak siap. Banyak orang tua mungkin yang ya udah saya bayar aja deh kalau bisa gitu kan, seperti itu. Tapi tidak bisa. Orang tua harus benar-benar mendampingi dari sisi konten maupun proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyinkronkan pendampingan ini antara orang tua dengan sistem belajar daring yang diterapkan oleh guru, gitu ya. Nah, kita kembali ke asal gitu ya, bahwa pengertian pendidikan atau definisi pendidikan itu adalah sarana transmisi atau penyambung ya antara nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kepada seseorang. Ya, jadi untuk menyambung itu nilai-nilai yang ada di masyarakat. Atau kalau bahasa undang-undangnya, pendidikan itu adalah usaha sadar. Artinya sadar ya, sadar dan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik aktif dan tercapai potensinya. Gitu. Ya. Kemudian di dalam pendidikan itu ada pembelajaran. Gitu ya. Saya tidak akan berpanjang lebar membahas ini, saya hanya mengingatkan saja, mengulang kembali sedikit supaya kita nyambung ke proses berikutnya. Jadi pembelajaran adalah usaha, kan belajar itu adalah terjadinya perubahan yang positif pada seseorang, gitu ya. Itu belajar. Jadi kalau pembelajaran adalah usaha membantu anak untuk mencapai perubahan, gitu ya, dari sisi pemikirannya, gitu ya, sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya, gitu ya. Dan pembelajaran juga merupakan usaha guru untuk menyediakan suasana belajar yang menyenangkan, gitu ya, agar anak didik menikmati proses belajarnya itu. Nah,
BJJ, PJJ, pendidikan jarak jauh gitu ya. Yang selama ini teman-teman guru laksanakan itu masih pembelajaran online gitu ya. Jadi bukan pendidikan jarak jauh. Gitu. Kalau pendidikan jarak jauh itu artinya benar-benar harus direncanakan. Direncanakannya itu bukan hanya menyiapkan Google Classroom, Zoom meeting dan seterusnya, bukan, tapi materialnya juga harus disiapkan, gitu. Siapkan materialnya harus disiapkan yang membuat anak dapat belajar secara mandiri, gitu. Ya, jadi kalau kita melihat pendidikan jarak jauh itu memang proses pendidikan tanpa pembatas, gitu ya, tanpa ada dinding sekolah, gitu. Jadi dijembatani oleh media. Nah, sistemnya itu adalah kata kuncinya adalah harus mandiri. Mandiri di sini artinya belajar yang dilakukan oleh anak didik atas keinginannya sendiri, gitu. Nah, untuk mencapai ini maka gitu bahan belajarnya, proses pembelajarannya gitu harus disiapkan agar menarik mereka untuk berminat melakukan pembelajaran gitu. Makanya di sini karakteristik pendidikan jarak jauh itu adalah adanya pemisahan ya antara anak didik dan peserta didik selama proses pembelajaran. Seperti ini dengan komputer, dengan internet ini tetap disebut tatap muka, tapi ada keterpisahan jarak dan waktu, gitu ya, jarak dan tempat, gitu ya. Kemudian harus ada institusinya. Artinya ada lembaga pendidikannya gitu ya, penyelenggaranya. Dalam hal ini sekolah, gitu kan? Nah, kenapa penting adanya sekolah? Karena harus menyiapkan itu tadi bahan belajarnya, sumber belajarnya, dan layanan operasionalnya, gitu ya. Kemudian harus menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Harus tersedia komunikasi dua arah, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian terbatasnya frekuensi pembelajaran antara tatap muka atau kelompok. Ya, jadi ada tatap muka, ada kalau ini, tapi sangat terbatas, gitu ya. Terus ada semacam industrial pendidikan ini adalah lembaga yang menyediakan platform-platform atau sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Sekarang itu sudah muncul ada ruang guru, ya kan? Itu seperti itu. Itu adalah bentuk industrial dalam pendidikan jarak jauh. Nah, yang terakhir adalah proses pembelajaran itu harusnya gitu bersifat individualisasi. Jadi benar-benar si anak harus kita perhatikan. Nah, ini adalah proses yang terjadi dalam pendidikan jarak jauh. Kalau dalam pendidikan normal ya konvensional itu pengajar langsung berhadapan dengan peserta didik. Tapi kalau jarak jauh itu ada media di tengah-tengahnya. Ya, medianya itu bisa berupa media cetak atau berupa media non cetak, gitu ya. Nah, jadi dalam belajar jarak jauh pelaku guru dan peserta didik itu harus melek teknologi. Ya, melek teknologi itu harus. Jadi bukan cuma muridnya yang pinter kita minta untuk belajar fitur-fitur yang ada di platform pembelajaran, tapi juga gurunya harus menguasai itu kalau bisa seharusnya lebih dari muridnya. Kemudian yang berikutnya adalah belajar mandiri. Ya, mandiri di sini si anak ada keinginan dari dirinya sendiri. Selama ini dalam pembelajaran daring yang saya lihat di lingkungan sekitar, gitu, itu orang tuanya yang sangat sibuk menyiapkan, ayo nak, belajar, gitu seperti itu di pagi-pagi dibangunin, di ini gitu. Artinya apa? Anak belum ada keinginan untuk dari dirinya sendiri untuk belajar itu, terutama anak-anak SD ke bawah. Kalau SMP, SMA mungkin sudah lebih dewasa, mungkin bisa lebih kemandiriannya bisa lebih muncul. Tapi itu juga menjadi kendala sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, untuk di SD dan PAUD gitu ya, pembelajaran itu kan pembelajarannya tematik gitu ya. Saya tidak tahu di SMP atau di SMA, mungkin tematik juga, tapi tidak seketat di SD dan di PAUD gitu ya.
Jadi di sana menerapkan pembelajaran terpadu yang mengutamakan keaktifan anak sebetulnya. Terus melibatkan kompetensi dasar. Di sini saya tidak akan menjelaskan ini karena ini hanya sebagai hanya akan mengulang gitu ya sedikit sebagai dasar untuk kita menyusun rencana sinkronisasi tadi gitu ya. Kemudian melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, indikator itu pasti. Jadi ketika misalnya guru SD mengajar IPA gitu, itu harus tahu kompetensi dasarnya apa, hasil belajar yang diharapkan apa, indikatornya apa dalam suatu mata pelajaran. Demikian juga di PAUD dalam bidang pengembangan gitu. Ada kompetensi dasarnya, ada hasil belajar dan ada indikator yang tercantum di dalam kurikulum itu gitu ya. Jadi ini adalah pembelajaran tematik. Anak juga diharapkan belajar dengan sendiri dengan kreativitas yang tinggi. Atau kalau sekarang lagi heboh itu adalah HOTS ya, high order thinking skill itu. Jadi mereka diharapkan walaupun PAUD, walaupun SD itu sudah mencapai HOT untuk tingkat usia mereka, gitu ya. Terus dalam pembelajaran terpadu ini anak didorong untuk mengetahui, ya, untuk melakukan dan untuk menjadikan, gitu, ya. Dan juga harus berdasarkan konteks sosialnya atau berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Nah, seperti ini polanya ya kalau penyusunan subtema. Ini mungkin di SD sama ya, cuman bedanya di sini adalah mata pelajaran, sementara kalau di PAUD itu adalah aspek-aspeknya. Nah, tema ini adalah yang memayungi semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan, gitu ya. Nah, dalam pembelajaran tematik itu anak dilatih untuk mengamati, ya. Dalam tematik itu pasti seluruh indera anak itu harus terstimulasi, gitu. Itu yang penting. Kemudian anak dilatih juga untuk menanyakan, bertanya, menyampaikan ide. Mereka juga dilatih untuk mengumpulkan informasi, mencoba sesuatu. Mereka juga dilatih untuk mengolah informasi, mengasosiasikan, gitu ya. Terus kemudian juga mereka terakhir dilatih untuk mengkomunikasikan apa hasil dari kegiatan mereka, gitu ya. Bisa melalui tulisan, gambar, atau karya, atau performa, ya seperti itu. Nah, ini yang terjadi di persekolahan seperti ini. Guru mengajar, ada jarak di situ, ada keterpisahan. Terus di tengahnya ini adalah komputer, ya, kita anggap ini komputer. Kemudian di sebelah kanan itu adalah seorang anak yang sedang belajar dan ada dua orang tuanya, gitu, ya. Dua orang tuanya di sini adalah mensupport. Guru tugasnya adalah ini, menyusun pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran, menentukan tujuan, menentukan sumber belajar. Jadi yang menyusun ini rencana pembelajaran bukan orang tua, tapi guru, ya, biasanya sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut, gitu ya. Itu. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini dari mulai pembukaan, inti, penutup, itu ya, itu dilakukan oleh guru. Audiensnya adalah anak didik atau siswa. Terus di mana orang tua ini terlibatannya? Di mana keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Ketika proses pembelajaran berlangsung tuh pagi hari misalnya selama 30 menit, apakah orang tua sudah terlibat di situ? Tidak, dia tidak terlibat, tapi hanya memfasilitasi, menyiapkan laptopnya, menyiapkan si anak, tapi dalam proses pembelajaran itu hanya terjadi guru dan si anak. Ya, prosesnya ini dari mulai pembukaan, inti hingga penutup. Itu dilakukan oleh guru dan langsung kepada anak didiknya. Gitu. Ya, orang tua di sini tidak terlibat secara langsung. Mereka hanya memfasilitasi, tapi tidak terlibat dalam proses ini. Pada saat misalnya presensi ya, menyapa anak gitu, kan nggak mungkin orang tuanya di sampingnya, ayo nak tunjuk tangan, nyaut gitu. Nggak, biasanya anaknya berdiri sendiri di depan laptopnya itu, gitu ya. Ini sampai penutup. Nah, keterlibatan orang tua itu adanya di bagian yang D ini, bagian tindak lanjutnya. Ya, kalau di pelaksanaan pembelajarannya itu orang tua hanya memfasilitasi, tapi ketika tindak lanjut baru di situ orang tua benar-benar mendampingi.
Pendampingannya berupa apa? Mengulang materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, baik langsung maupun tidak langsung pasti itu dilakukan oleh orang tua. Misal gitu ya, guru tadi menjelaskan tentang gerhana bulan misalnya. Nah, orang tua ketika membantu anak membuat PR atau membuat apa, pasti dia mengulang lagi. Iya, gerhana bulan itu ini, coba lihat nih di halaman segini, seperti itu. Itu dia mengulang materi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, membantu anak mengerjakan tugas. Ya, mendampingi anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Gitu. Mendampingi ya harusnya gitu. Jadi anaknya membuat misalnya kolase gambar gerhana bulan gitu, orang tuanya membantu, mendampingi gitu. Ya. Dan terakhir itu mengumpulkan portofolio. Portofolio di sini adalah hasil tugasnya hasil tugasnya anak didik gitu, mengumpulkan. Yang mengirimkan ke sekolah, ke guru itu biasanya adalah orang tuanya. Entah melalui WA group, melalui email atau diantar langsung gitu kan, karena masa pandemi gitu. Jadi ini yang mengumpulkan tugasnya adalah si orang tua gitu biasanya. Nah, sekarang sinkronisasinya ini. Ini adalah contoh sinkronisasi yang bisa dilakukan oleh guru. Ya, saya berikan contoh di sini, ada perencanaan sinkronisasi guru dan orang tua, ini untuk anak kelas 3 contohnya. Ya. Itu di SDN, anggaplah SDN Budidaya. Itu nama gurunya saya sendiri. Nah, subtema dan subtemanya adalah alam dan lingkungan. Subtemanya adalah hujan. Gitu. Nah, bagaimana menyusun ini gitu? Pertama, kita harus tahu persis gitu apa sih kompetensi dari materi ini. Ya, lihatnya di mana? Kompetensi itu atau tujuan itu lihatnya di mana? Di kurikulum. Entah kurikulum nasional, entah kurikulum sekolah gitu ya, atau di mana gitu ya. Sekolah itu menggunakan dokumen dari mana. Nah, itu lihatnya di sana. Ya, ini salah satu contoh misalnya untuk SD ini ya. Ini contoh yang SD. Kemudian alat dan bahannya apa? Itu ada video proses terjadinya hujan, karena di sini saya akan menjelaskan materi tentang hujan. Ketika kita mengambil video dari sumber belajar yang open access, gitu, kita harus benar-benar mempelajari dulu. Sebagai guru, kita harus benar-benar mempelajari dulu materi itu, gitu, karena ternyata ketika kita ngambil, walaupun si materi ini tertulis gitu ya, proses terjadinya hujan gitu, tapi ternyata di iklan-iklannya gitu, di skip-skipnya itu ada tayangan yang dalam tanda kutip tidak untuk anak di bawah 18 tahun gitu. Ya, jadi itu benar-benar harus hati-hati. Seandainya ini pernah terjadi. Jadi guru memberikan link, tolong pelajari ini, nanti tugasnya ini seperti itu. Ketika orang tuanya buka, ternyata di dalam video itu ada iklan yang anaknya itu ternyata ngeklik. Padahal kalau kita orang dewasa itu kan tidak boleh diklik gitu ya, di skip saja gitu kan. Tapi si anak kan nggak ngerti, dia klik, keluarlah gambar-gambar walahu alam. Jadi itu harus hati-hati ketika guru menyampaikan materi ini gitu ya. Kemudian alat dan bahannya lagi adalah ada lembar kerja. Ini pasti harus disiapkan oleh guru. Ya, jadi jangan meminta orang tua, Bu, pokoknya nanti anak kerjaannya itu ditulis aja di mana kek gitu, di buku kek, di mana kek gitu. Tidak seperti itu. Jadi siapkan tempatnya itu untuk mengerjakan itu di mana gitu. Kemudian materi sajiannya yang dibuat oleh guru. Saya berharapnya ini benar-benar perencanaan ini adalah dibuat oleh guru gitu. Jadi ada materi selain video tadi yang mengambil dari platform open access gitu ya. Itu ada juga materi yang disiapkan oleh guru untuk dipelajari gitu oleh anak. Terus atau ada petunjuk buku IPA halaman sekian. Dan yang terakhir ini harus ada petunjuk untuk orang tua. Apa yang harus dilakukan dalam mendampingi anaknya ini. Gitu. Ya. Nah, kemudian
di sini menuliskan tugasnya apa gitu. Tugasnya ini tentu sesuai dengan tujuannya. Di sini adalah menuliskan langkah-langkah terjadinya hujan menggunakan bahasa anak sendiri, gitu ya, menggunakan bahasanya sendiri. Artinya bukan menyalin dari PowerPoint yang diberikan Bu Guru, bukan menyalin dari internet, gitu ya, tapi benar-benar menuliskan langkah-langkah itu sendiri. Nah, inilah sinkronisasinya yang di bagian terakhir ini, guru dan orang tua. Gurunya ngapain, orang tuanya ngapain, gitu. Ya, itu harus jelas di situ. Ya, jadi di sini kan guru menjelaskan materi, menyiapkan LKA, menyiapkan petunjuk, membuatkan ringkasan materi, atau adalah apa lagi? Silakan dituliskan di sini. Ya, kemudian untuk orang tua apa? Mempelajari materinya. Jadi sebelum dia membantu anaknya, dia harus mempelajari materinya. Itu harus disampaikan dan dituliskan oleh guru itu. Ya, apa yang harus dilakukan orang tua tahapannya? Dia harus mempelajari petunjuknya, kemudian mendampingi anaknya, merekam prosesnya, misalnya merekam dengan videonya, gitu. Ya, bukan membuatkan, tapi merekam dengan kameranya dan seterusnya, gitu. Dan terakhir adalah mengirimkan kepada orang tua. Ini adalah contoh yang untuk SD. Selanjutnya ini contoh yang untuk TK. Gitu ya. Kalau tadi itu mata pelajarannya IPA, perbedaannya ada di sini, ada di aspek ya. Jadi aspek yang diminta ini adalah untuk anak TKB, contohnya di TK Merpati ya, nama gurunya Ibu Mutiara. Tema dan subtemanya sama dengan yang di SD, gitu ya. Tapi aspek yang akan dikembangkan adalah motorik halus. Ini anak dapat membuat montase proses terjadinya hujan dengan sobekan kertas origami. Ya, ini didapat dari mana? Dari indikator yang terdapat di dalam kurikulum. Alat dan bahannya sama, gitu ya. Ada video, gitu ya. Bu Mutiara ini menyiapkan video yang animasi yang cocok untuk anak usia TKB. Kemudian menyiapkan materi PowerPoint di sini yang interaktif PowerPoint-nya. Kemudian ada petunjuk untuk orang tua, ada lembar kerja anak, dan ada kertas origami. Jadi kertas origaminya ini disediakan dari sekolah. Kemudian ada lem dan seterusnya kalau memang dibutuhkan yang lain, gitu ya. Kemudian tugasnya adalah membuat montase, ya, proses terjadinya hujan dengan sobekan kertas origami. Ya, jadi montasenya bukan dari koran, bukan dari majalah, tapi dari sobekan kertas origami, ya, seperti itu. Nah, di sini sama sinkronisasinya, gurunya ngapain, nanti orang tuanya ngapain, gitu, seperti itu. Ya, nah inilah yang teman-teman harus buat nanti dalam tugasnya. Saya tidak akan panjang lebar, jadi ini real yang teman-teman lakukan, teman-teman guru. Ya, oke, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sekarang tugas yang harus teman-teman lakukan adalah menyusun perencanaan sinkronisasi, ya, pendampingan guru orang tua dalam pembelajaran. Jadi perencanaannya disusun untuk 2 aspek. Kalau yang TK, kalau yang SD untuk 2 mata pelajaran. Misalnya IPA dengan matematika, bahasa dengan matematika, bahasa dengan IPA gitu misalnya gitu ya. Jadi ada 2 mata pelajaran. Kalau yang di PAUD, TK atau PAUD itu ada 2 aspek, misalnya aspek kognitif dan aspek bahasa, misalnya perkembangan bahasa, atau aspek sosial emosional dengan aspek fisik motorik, gitu ya, motorik halus, motorik kasar, seperti itu. Ya, perencanaan menggunakan format yang telah ditentukan. Nanti Bu Ira akan mengirimkan formatnya kepada teman-teman semua, gitu ya. Kemudian waktu pengerjaannya 1 minggu, ya, 1 minggu. Jadi ini adalah tugas individual, tapi nanti fasilitator tugasnya adalah mengumpulkan tugas dari anggota kelompoknya. Setiap orang, setiap peserta
membuat dua aspek ini dalam satu format ya, kemudian bisa dikirimkan kepada fasilitator, bisa juga dikirim ke diupload ke sini gitu ya. Kalau misalnya mengirimkan kepada fasilitator, nanti fasilitatornya yang harus mengupload ke sini ke Google Form ini tugasnya gitu ya. Jadi silakan berkonsultasi dulu dengan fasilitatornya apakah sudah sesuai atau belum, baru nanti tugasnya dikirimkan ke sini gitu, ke Google Form ini gitu. Saya rasa itu saja materi dari saya. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, monggo kita diskusikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, saya kembalikan ke Bu Ira. Terima kasih Ibu Tatmi. Penjelasannya sudah sangat padat. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait tugas mungkin. Jadi tugasnya dikirimkan dulu ke fasilitator ya Bu, diskusikan. Lalu setelah selesai boleh fasilitatornya atau pesertanya yang upload ke Google Form ya Bu? Iya, gitu. Jadi boleh. Silakan. Yang penting seluruh peserta nanti tugasnya itu ada di dalam Google Form itu. Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Sudiarti. Silakan Ibu. Ya, ini mau bertanya ini Bu tentang tugas ya untuk formatnya. Tadi kan Ibu mengatakan, Ibu tadi kan mengatakan untuk satu orang itu 2 aspek gitu ya Bu. Nah itu tugasnya itu nanti kan bentuknya ada format yang akan ditentukan. Apakah dalam satu format itu satu aspek atau bagaimana Bu maksudnya? Jadi satu aspek itu satu format gitu dengan format yang sama. Jadi, ya, satu format itu bisa langsung 2 aspek. Jadi di dalam format itu silakan yang pertama misalnya IPA, nanti setelah IPA seluruh kolomnya terisi, Ibu langsung bisa bawahnya langsung misalnya aspek ininya bahasa gitu. Jadi di sini sudah saya siapkan 2 kolom, 2 baris ya. Jadi aspek atau mata pelajaran. Jadi yang pertama misalnya kalau yang SD itu mata pelajaran IPA, terus yang bawah misalnya mata pelajaran bahasa misalnya. Kalau yang PAUD misalnya yang atas kognitif, yang bawahnya motorik halus misalnya gitu. Ya, silakan dipilih. Nanti dikonsultasikan dengan fasilitatornya, terutama yang akan yang harus real gitu ya, tahapannya harus runut. Itu adalah sinkronisasi antara guru dan orang tua sini. Itu harus urut gitu ya. Jadi jangan acak misalnya orang tua merekam terus baru belajar, baru bantu anaknya gitu. Tapi benar-benar urut untuk membantu anaknya itu apa dulu yang harus dilakukan orang tua gitu. Jadi peserta ini guru-guru harus memikirkan. Jadi ketika saya memberikan tugas kepada orang tua, urutan pertama apa dulu yang harus dilakukan orang tua gitu. Jadi itu semacam yang tahapan di dalam orang tua ini sebenarnya adalah petunjuk atau juknis untuk orang tua itu melakukan pendampingan gitu. Nanti kalau semua peserta sudah dikumpulkan gitu, ini kita jadikan satu gitu, ini bisa menjadi bahan yang bisa kita share nanti ke seluruh peserta, itu menjadi dasar teman-teman untuk melakukan pendampingan yang disampaikan kepada orang tuanya masing-masing gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Iya, Ibu, saya mau bertanya untuk tugas webinar yang ketiga ini hanya tugas individu apa ada juga tugas kelompok, Ibu? Ya, tugasnya adalah individual gitu. Ya, jadi tugas kelompoknya tidak ada ya, Ibu? Tidak ada tugas kelompok. Jadi nanti yang memastikan anggota kelompoknya mengumpulkan dengan lengkap itu adalah fasilitator. Gitu ya. Jadi fasilitator yang akan nagih. Misalnya satu kelompok ada 5 orang, ini yang mengumpulkan baru 3 gitu ya. Jadi mungkin penilaian nanti kelompok itu jadi nggak lengkap gitu karena tetap harus saling mendukung ya, saling mendorong supaya masing-masing mengerjakan tugasnya masing-masing seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Oh iya, pada saat mengisi itu sesuai dengan kelas yang diampu ya. Misalnya mengajar di kelas 5, berarti mata pelajarannya adalah mata pelajaran kelas 5. Ketika yang di PAUD mengajar di TKA gitu kan, mengampu TKA, berarti isinya di dalam situ adalah untuk TKA gitu ya. Oke, silakan ada lagi tadi.
Ya, Assalamualaikum Bu Tatmi. Waalaikumsalam, Bu Wiwing. Ya, Bu, saya mau tanya, itu kan tadi kan salah satu syarat untuk BJJ itu kan kemandirian siswa ya. Nah, kalau untuk anak TK itu, untuk anak PAUD itu kemandiriannya bagaimana ya? Maksudnya batasan kemandirian, karena kan pastinya dia butuh pendampingan lebih banyak daripada, atau jangan-jangan orang tuanya kadang anaknya bisa, tapi orang tuanya yang mendampinginya agak ini. Jadi sejauh mana sih kemandirian untuk anak TK itu untuk BJJ ini? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya Bu Wing ya. Jadi di awal sebentar ada yang masuk. Silakan masuk dulu lagi webinar. Maaf, ada tamu soalnya. Iya, jadi kan PAUD atau TK itu ya, contohnya ini PAUD atau TK gitu ya. Itu sebenarnya di awal-awalnya dulu ada pendidikan prasekolah itu kan tadi juga ada kelompok yang menyampaikan bahwa untuk mempersiapkan anak belajar di tingkat selanjutnya gitu ya. Mempersiapkan anak. Artinya di PAUD itu tidak pembelajarannya tidak seperti sekolah formal gitu kan ya, seperti sekolah SD ke atas gitu. Jadi justru di PAUD itulah dasar kemandirian, sosialisasi, kemudian disitulah anak dilatih untuk bisa melakukan segalanya sendiri gitu ya. Sendiri di sini, mandiri di sini itu bukan berarti dia semua tindakan, semua hal harus dilakukannya sendiri, tidak gitu. Artinya tadi saya sudah menyampaikan bahwa kemandirian itu ciri-ciri utamanya adalah melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri. Nah, kalau anak PAUD sebatas apa keinginannya sendiri gitu. Ya, contohnya ketika dia mau webinar gitu ya, ketika dia mau belajar gitu, itu orang tua harus mulai melatih, kan kalau di PAUD itu pembiasaan ya. Jadi mulai melatih bahwa setiap jam, karena webinarnya jam 8 gitu, dia harus sudah mandi, sudah siap itu dari jam 7 gitu. Itu dibiasakan setiap hari gitu. Sampai tanpa disuruh lagi gitu, dia jam 7 itu pasti langsung ke kamar mandi. Itu artinya sudah mandiri. Itu salah satu contohnya. Kemudian ketika dia meletakkan alat-alat milik pribadinya di tempatnya, itu sudah mandiri. Artinya dia sudah tahu tugas dan kewajibannya sebagai seorang anak. Gitu. Ketika dia habis makan, kita nggak pernah berharap anak itu mencuci piring keseluruhan gitu ya. Tapi paling tidak dia meletakkan bekas alat makannya di tempatnya, di tempat cuci piring gitu. Kalau misalnya di rumah saya ya di wastafel tempat cuci piring. Seperti itu. Ya. Kita nggak mengatakan bahwa wah anak saya tidak mandiri karena dia nggak bisa ngambil sayur sendiri di atas panci gitu. Itu bukan mandiri gitu. Ketika ngambil sayur di atas pancinya di atas kompor. Gitu. Itu bukan mandiri karena bukan kapasitas anak untuk mengambil sayur sendiri di atas panci. Bisa tumpah semuanya gitu. Tapi ketika dia mau makan, duduk di meja makan, kemudian dia ngomong sama entah siapapun yang ada di rumah, misalnya mamahnya, bibinya, kakaknya gitu. Kakak, aku mau makan, tolong ambilkan sayur. Itu sudah mandiri hitungannya kalau untuk anak usia dini. Gitu. Ya. Tolong ambilkan sayur, tolong ambilkan apa, karena dia tidak sampai mengambil itu, maksudnya ketinggian dia kurang gitu, seperti itu. Itu artinya dia sudah mandiri, dia sudah tahu batasan kemampuannya dia sudah punya inisiatif untuk melakukan itu, tapi dia tidak bisa melakukan itu mandirinya di situ. Jadi kalau untuk belajar mandirinya anak usia dini ya, misalnya pada saat jamnya gitu, orang tuanya tidak harus narik-narik. Gitu. Ya kan? Contohnya itu ya. Itu contoh yang paling sepele gitu ya. Saya punya keponakan ada laki, ada perempuan. Itu
dari sisi kemandirian itu yang perempuan memang jauh lebih cepat dibanding yang laki-laki gitu ya. Saya tidak menggeneralisir seluruh anak perempuan lebih mandiri gitu ya, tapi kebetulan keponakan saya yang perempuan itu memang di usianya itu lebih cepat mandiri dibanding yang laki-laki. Ketika pembelajaran sekarang daring gitu ya, itu dia sudah merasa aku nanti daring itu jam 8, tapi aku harus sudah masuk jam 8 kurang 15 menit. Loh kenapa gitu? Karena sebelumnya ada pengajian gitu. Jadi dia sudah tahu. Sementara yang laki-laki untuk daring gitu ya, udah dikasih tahu, nanti jam segini kamu harus sudah ada di depan layar. Harus pakai seragam, harus pakai ini. Itu yang namanya baju seragam sudah ditaruh di sebelahnya pun gitu sampai dipaksa suruh pakai, suruh ini gitu. Nah, itu bedanya. Jadi dia belum ada kesadaran diri bahwa oh saya mau belajar nih jam segini. Nah, seperti itu. Jadi kemandiriannya sebatas itu. Bukan berarti orang tuanya lepas sama sekali. Gitu. Seperti itu, Bu Weng. Ya, dan jadi pada saat di RPPH-nya itu kita sampaikan ke orang tua dengan ada tulisan pembiasaan itu berarti kita sudah menyingkronkan pembelajaran BJJ kita ya Bu ya? Iya, betul. Kalau untuk PAUD itu jadi penting sekali salah satu tahapan sinkronisasi yang di tempat orang tua itu dia harus itu tadi misalnya ketika akan memulai pembelajaran orang tua misalnya menyiapkan ini seperti itu. Gitu ya. Tapi menyiapkan dalam arti bukan memakaikan, bukan mengerjakan ya, tapi memfasilitasi lah seperti itu. Ya, jadi itu disampaikan ke orang tuanya. Gitu. Terima kasih Bu Tatmi. Iya, oke, makasih sama-sama. Ada lagi? Silakan teman-teman guru yang dari SD mungkin. Ya, silakan. Masih ada waktu 4 menit lagi karena pembicaranya akan beralih ke kegiatan berikutnya. Beliau juga akan menjadi pembicara. Jadi silakan teman-teman untuk memanfaatkan waktunya ini. Bukan pembicara, Mbak, pembahas. Oh, pembahas. Oh iya, Ibu, pembahas. Kalau memang sudah puas dengan materi yang disampaikan oleh Bu Tati, maka kita akan segera menyudahinya. Saya sebenarnya ada rencana untuk ada satu lagi pertemuan untuk semua teman-teman share hasil kerjanya dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu. Jadi nanti setelah tugas ketiga selesai, ini kebetulan Bu Tati memberikan waktunya 1 minggu. 1 minggu aja ya Bu? 1 minggu karena itu sudah dilakukan pasti oleh guru-guru sebetulnya, hanya tinggal mendokumentasikan saja gitu ya. Jadi saya yakin itu sudah dilakukan gitu. Makanya menurut saya tidak susah dan itu tidak perlu diskusi dengan teman-teman yang lain gitu. Diskusinya nanti sama fasilitator. Oke, baik ya, karena ini sifatnya tugasnya itu individual gitu ya. Ibu-ibu baik kalau gitu. Hanya 1 minggu untuk yang tugas ketiga ini. Nanti setelah tugas ketiga, mungkin kita akan ada pertemuan lagi terakhir untuk teman-teman sharing semua tugasnya dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Sementara 2 kelompok tadi yang tugas 1 sudah selesai, tinggal mempresentasikan tugas 2 atau tugas 3 yang TK Alfat juga tadi seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Tatmi yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya. Juga teman-teman hari ini sudah bersedia hadir. Semoga materi hari ini bisa melengkapi dari seluruh rangkaian materi parenting yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa kita foto bareng dulu ya, lupa. Oh ya. Terima kasih Bu Tatsmi atas. Ya, Bu. Mbak Halimah minta tolong fotoin ya, Mbak Halimah. Ya, Bu Stefani apa kabar? Siap, Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu juga sehat selalu ya, Bu. Iya, amin, amin. Tugas Bu yang luar Ngadi, biasa. Bu Miss Ida, terus Bu Heri, mana Bu Heri wajahnya? Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Mutiara. Sama-sama. Sudah siap difoto, silakan. Mbak Halimah? Siap Ibu. Oke, silakan. Oh, Bu Dian juga udah nongol tuh. Ya.
Boleh sambil ngomong kok di fotonya apa? Kenapa langsung pada freezy gitu? Pasang tampang manis, Bu. Iya. Sudah, Mbak Halimah? Sudah, Bu. Oh, oke, sudah kalau gitu. Baik, terima kasih. Silakan Ada meninggalkan Bu Ira juga. Bu Ira, apa kabar? online-nya. Oke, terima kasih Bu Tatmi, Ibu Ya, Ira. sama-sama. Mohon Ya, maaf lahir Bu batin. Kokom. Terima Ya, kasih. mudah-mudahan Terima bermanfaat. kasih, Bu Tatmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Izin live. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya juga izin live.